Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan meniupkan ruh ke dalamnya sebagai tanda kehidupan dan kehormatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia yang membawa cahaya petunjuk dari gelapnya kebodohan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang sangat penting dan mendalam, yaitu tentang tempat ruh di dalam jasad, sebagaimana dijelaskan oleh Sultanul Aulia, Al-Imam Al-Arif Billah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rahimahullah. Tempat ruh jismani di dalam jasad adalah di setiap anggota tubuh yang terlihat. Ruh ini berurusan dengan syariat agama, maka tugasnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan. Ia kerjakan ibadah-ibadah itu dengan ikhlas dan tidak mempersekutukannya. Ini sesuai dengan firman Allah, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110. Demikian pula dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Maha Baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah ganjil, dia mencintai sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya adalah amal perbuatan yang dilakukan secara totalitas tanpa sikap riya dan sum'ah. Dan keuntungan yang diraih oleh orang yang mampu mengelola ruh jismani secara baik di dunia adalah mendapat derajat kewalian, penyingkapan, mukasyafah, dan penyaksian, musyahadah, di alam mulk, dari bumi hingga ke langit. Orang yang telah mencapai derajat wali ini dianugerahi berbagai karamah al-kauniyah oleh Allah Ta'ala. Mereka ada yang dianugerahi kemampuan bisa berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara, atau melihat dari jarak yang sangat jauh, menempuh jarak yang jauh hanya dalam waktu singkat, menyibak pikiran atau rahasia orang, dan lain sebagainya. Adapun keuntungan di akhirat dari mengelola ruh jismani secara baik ini adalah ia akan dianugerahi surga, bidadari, istana, para pembantu, aneka minuman, dan berbagai kenikmatan lainnya. Kedudukan bagi yang berhasil memaksimalkan peran ruh jismani ini adalah tingkatan surga pertama, yaitu surga ma'wa. Sedangkan tempat ruh rawani adalah relung hati. Ia bertugas untuk mengetahui jalan ruhani, ilmu tarikat, sedangkan aktivitas ruh rawani adalah sibuk dengan 4 asma Allah. Yang pertama dari 12 nama Allah, yaitu La ilaha illallah, Allah, Huwa, dan Al-Haq, tanpa suara dan tanpa huruf. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Al-Isra 110. Allah Ta'ala juga berfirman, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Al-A'raf 180. Ayat ini merupakan isyarat bahwa nama-nama Allah adalah medium untuk menyibukkan diri dengan cara menyebutnya, dan itu adalah ilmu batin. Adapun makrifat adalah hasil yang didapatkan dari nama-nama tauhid, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Orang yang mampu memahaminya secara mendalam, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, belajar 1 huruf, mengamalkan 1000 kali. Maksud dari menghitung, memahami, pada hadis tersebut adalah menjadikan manusia berakhlak dengan Asma'ul Husna. Nama-nama yang 12 adalah nama Allah yang utama, sumber dari seluruh nama Allah, sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah yang terangkum dalam kalimat La ilaha illallah yang berjumlah 12 huruf. Maka Allah lalu menetapkan 1 huruf pada setiap tangga perjalanan hati dengan 1 nama. Dan pada setiap alam rohani ada 3 nama Allah. Allah lalu mengokohkan nama-nama itu di relung hati orang-orang yang mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ibrahim 27. Setelah itu, Allah kemudian menganugerahkan ketentraman di hati mereka saat berdekatan dengannya, beribadah, dan menumbuhkan pohon tauhid dengan akarnya menghujam kuat ke lapisan perut bumi ketujuh, sementara cabangnya menjalar hingga langit ketujuh, bahkan sampai melampaui tingginya Al-Arsy. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seperti pohon yang baik, akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Ibrahim 24. Keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang memaksimalkan peran ruh rawani adalah hidupnya hati dan kemampuan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga, penghuninya, cahaya-cahaya, dan malaikat-malaikatnya. Selain itu, akan dianugerahi pula lisan batin sehingga mampu mencermati dan mengungkapkan nama-nama tersirat tanpa menggunakan suara maupun huruf. Adapun tempat baginya kelak di akhirat adalah surga tingkat kedua, yaitu surga Naim, surga yang berisi segala nikmat dari Allah Ta'ala. Sementara itu, tempat bagi ruh sultani adalah mata hati, Al-Fu'ad, yang mana perannya termaksimalkan dengan ilmu makrifat. Bentuk amalannya adalah dengan senantiasa melazimkan asma Allah yang 4, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab, melalui perantara lisan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu lisan, dan ilmu inilah hujjah Allah atas Bani Adam. Kedua, ilmu hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu hati ini, ilmu yang bermanfaat, karena kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu memiliki sisi zahir dan batin, dan sisi batinnya masih memiliki batin lainnya sampai 7 tingkatan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dalam 10 makna batin. Lebih tinggi tingkatan setiap makna, pemahaman batin, maka ia akan semakin bermanfaat dan mengandung banyak keuntungan. Sebab batin ini adalah sumber atau pokok dari segala hal. 12 nama-nama Allah itu sama seperti 12 mata air yang memancar dari pukulan tongkat Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Ta'ala isyaratkan dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Al-Baqarah 60. Ilmu zahir itu ibarat hujan yang turun ke bumi, sementara ilmu batin ibarat air yang mengalir dari sumber aslinya yang belum terkontaminasi. Air yang kedua ini lebih bermanfaat daripada air hujan dan tidak akan pernah berhenti mengalir. Allah Ta'ala berfirman, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Yasin 33. Dengan peran air hujan itu Allah Ta'ala menumbuhkan aneka biji-bijian dari dalam perut bumi yang merupakan makanan pokok bagi unsur nafsu semua makhluk hidup. Dan dengan mata air asli, Allah menumbuhkan biji-bijian di alam jiwa manusia sebagai makanan pokok bagi ruh ruhani. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, niscaya mata air hikmah akan mengalir dari hatinya melalui lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Keuntungan lainnya dari mereka yang memaksimalkan peran ruh sultani adalah mampu melihat pantulan keindahan Allah, Jamalullah. Allah Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. An-Najm 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin al-mukmin. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun maksud dari kata mukmin yang pertama dalam hadis tersebut adalah hati hamba, seorang yang beriman. Sedangkan kata al-mukmin yang kedua adalah zat Allah, Maha Pemberi keamanan. Sebagaimana dalam firman-Nya, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Al-Hasyr 23.
dan tempat bagi golongan ini kelak adalah dalam surga tingkatan ketiga, yaitu surga Firdaus. Sedangkan tempat ruh Al-Qudsi adalah di dalam ruang tersembunyi, rahasia, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam sebuah hadits qudsi, Al-insanu sirri wa ana sirrohu. Manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya. Medium untuk menggali ruh Al-Qudsi ini adalah dengan ilmu hakikat, yang tidak lain adalah ilmu tauhid. Bentuk amalannya adalah dengan melazimkan asma-asma tauhid, yaitu 4 asma terakhir dari 12 nama Allah secara tersembunyi, yaitu Al-Fatah, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad, tanpa suara dan huruf. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Toha ayat 7. Tidak ada yang dapat mengetahui hal ini kecuali Allah Ta'ala. Adapun keuntungan yang didapat oleh mereka yang memaksimalkan peran ruh sultani ini adalah munculnya tiflul ma'ani, bayi maknawi. Mampu menyaksikan dan melihat keagungan dan keindahan Allah dengan penglihatan sirri. Firman-Nya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Al-Qiyamah 22. Dalam musyahadah itu, Allah Ta'ala tak bisa dijelaskan dalam bentuk, cara, maupun perumpamaan diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi, maha melihat. Saat manusia berhasil meraih tujuan esensialnya yang selama ini dicari-cari, maka daya akal akan melemah hingga tak mampu menggambarkannya. Hati pun tak mampu membayangkannya, sedangkan lisan tak mampu menuturkan semuanya. Bagaimanapun, ia tidak akan mampu untuk mengabarkan hal itu, karena Allah Ta'ala suci dari segala penyerupaan. Jika kabar seperti ini sampai kepada telinga orang-orang alim, maka sudah seharusnya mereka memahami lebih dulu tingkatan-tingkatan hati, lalu harus terdorong kuat untuk mencapai hakikatnya serta menghadap kepada Zat yang Maha Tinggi, dan berusaha sampai pada makam ilmu laduni yang merupakan karunia Allah, yaitu makrifat terhadap Zat yang Maha Esa, tanpa pengingkaran terhadap makam yang telah kami sebutkan sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga uraian singkat ini dapat menjadi bahan renungan dan menambah wawasan kita dalam memahami hakikat diri dan ruh yang menjadi inti kehidupan manusia. Namun, perlu kami tekankan dengan sungguh-sungguh, janganlah gegabah dalam mengamalkan suatu ilmu, zikir atau wirid, terutama yang bersifat batiniah dan berkaitan dengan ruhani. Tanpa bimbingan dari seorang guru mursyid yang benar-benar memahami jalan tersebut, apa yang diniatkan sebagai pendekatan kepada Allah bisa saja malah menjerumuskan kita dalam kebingungan, kesesatan, bahkan gangguan dari alam yang tak tampak. Ilmu hakikat dan tasawuf bukan sekadar untuk diketahui, melainkan untuk dijalani dengan hati-hati di bawah naungan cahaya para pembimbing sejati yang mendapat izin dan sanad yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.